Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para ustadz, para santri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah terus melimpahkan kasih sayang, keberkahan, kemuliaan kepada kita semuanya. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir Ramadan sedang berkemas-kemas akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan membawa catatan dan jejak amal terbaik kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima puasa dan ibadah kita semuanya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah mengungkapkan bahwa hendaklah di akhir-akhir Ramadan, bahkan setiap hari ketika kita berbuka ayakuna qalbuh muttariban, hendaklah hati kita semua was-was, ya. Bainal khauf war raja, antara khawatir dan berharap-harap. Maka kita setiap habis tarawih ada doa, Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa taj'alna minal ashqa'il mardudin. Kita berharap menjadi orang yang bahagia karena ibadah kita diterima. Para ulama mengungkapkan satu rahasia bahwa min alamati qabul hasanati al hasanatu ba'daha. Ibnu Katsir mengungkapkan kalimat yang senada, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Ciri tanda diterimanya ibadah kita adalah kebaikan sesudahnya. Oleh karena itu, kita di setiap Ramadan mencanangkan, kata orang, resolusi untuk terus meneruskan kebaikan, menambah kebaikan kita. Ada performa perubahan, ada perubahan pada diri kita, pada masyarakat dan lembaga kita. Dalam teori pendidikan ada namanya normatif reedukatif strategi. Strategi perubahan dengan cara menanamkan nilai norma melalui proses pendidikan yang terus-menerus. Namanya normatif reedukatif strategi. Nilai norma itu ditanamkan melalui proses pendidikan. Dalam proses strategi itu ada 5M. Ada orang diajarkan untuk memahami, mengetahui, lalu faham, tahu, faham, lalu sadar, itu baik, lalu mengamalkan. Tidak berhenti pada memahami dan mengamalkan, ada keharusan melestarikan, mewariskan. Oleh karena itu tugas kita, generasi sepuh, adalah mewariskan. Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad mengungkapkan satu hadis, al-waddu atau al-wuddu yatawarasu, al-bugdu yatawarasu. Kasih sayang itu diwariskan, kebencian itu diwariskan. Kita tidak boleh mewariskan kebencian, kita harus mewariskan kasih sayang. Guru harus meyakinkan anak didiknya terus melaksanakan dan melestarikan kebaikan nilai yang kita ajarkan. Pesantren dalam konteks revolusi kehidupan atau kampus sekolah itu ibarat satu bangunan ekosistem. Para ahli mengatakan hidup kita ini diawali dari proses yang namanya monopoli. Ketika kita baru sendirian itu monopoli. Ketika ada kompetitor lalu ada kompetisi. Kompetisi ini capek, maka kemudian sinergi, bersinergi. Ternyata sinergi juga dianggap tidak terbaik. Yang terbaik adalah membangun ekosistem. Jadi dalam sebuah ekosistem itu orang melebur keakuannya menjadi kami dan menjadi kita. Dalam sebuah ekosistem semua harus anggota ekosistem itu bertindak, berbuat bahwa aku ada, aku harus bermakna. Karena dia didasari oleh kesadaran etis fungsional universal. Maka proses membangun ekosistem dibutuhkan kesadaran bersama. Kesadaran yang didasari oleh keikhlasan dan ketulusan. Para santri ketika dia ingin mendapatkan ilmu di pesantren ada adagium atau ada ungkapan al ilmu bita'allum wal barakah bil khidmah al manfa'ah bit ta'ah wal hurmah. Ilmu diraih dengan belajar, keberkahan diraih dengan khidmah, kemanfaatan ilmu diraih dengan ketaatan, kehormatan pada guru. Maka murid santri harus punya hormat pada guru. La yanalul ilma illa bita'dilil ilmi wa ahli, kata Syekh Azanusi. Tidak akan meraih ilmu seorang santri kecuali memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu. Wa ta'dimil ustad wa tauqir. Dia harus memuliakan ustad, guru-guru. Oleh karena itu kunci. Bahkan orang tua santri juga tidak begitu saja melepaskan santri. Dalam taklim ada seorang alim ditanya, bima adraktal ilma? Ya Syekh, bagaimana kau dapat ilmu? Bi'awin goni alladzi kana habiyus yastani ahlal ilmi wal fadl. Karena ayahku kaya, ayahku menyantuni ahli ilmu, ahli ibadah. Jadi
Anak-anak kita yang menjadi cerdas bukan hanya karena kecerdasan dia, tetapi karena orang tuanya menyantuni ahli ilmu dan ahli ibadah. Para guru juga harus memiliki kasih sayang yang luar biasa. Syekh Ar-Zarnuji lagi-lagi dalam ta'lim mengungkapkan bahwa ayakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan. Seorang ahli ilmu, ustadz itu harus penuh kasih sayang, penuh nasihat. Dengan kasih sayang dan nasihat itu dia menjadi pribadi yang, bahkan ada ungkapan di dalam ta'lim juga, bagaimana kenapa anak-anak kiai itu menjadi alim? Karena al-mu'allim yuridu talamidahu yakunu talamiduhu aliman. Kiai itu ingin, guru itu ingin anak-anaknya alim, maka bi barakati i'tiqadi wa syafaqatihi yakunu minhu aliman. Dengan keyakinannya itu dan usahanya itu dan kasih sayangnya itu, ingin murid-muridnya menjadi alim, maka anak-anaknya menjadi alim. Oleh karena itu guru harus menjadi pribadi yang paripurna. Ada ungkapan, guru adalah sosok yang harus mampu memadukan ketajaman logika, kepekaan rasa dan sikap rendah hati yang tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan sikap dan kreativitasnya. Guru harus punya kecerdasan, punya kehalusan hati, kepekaan rasa, dan dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata. Perilakumu, gaya hidupmu, bahasa tubuhmu menjadi pembelajaran bagi santri dan murid-murid. Ramadan mengajarkan kepekaan itu semuanya. Ramadan spiritnya mengajarkan kita untuk merubah diri, menjadi pribadi yang lebih peka, dan tadi bahwa ketika kita ingin meyakinkan bahwa Ramadan kita diterima, maka kita harus membuat resolusi bahwa setelah Ramadan kebaikan-kebaikan itu akan terus kita lestarikan dan kita melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam lembaga kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk minas su'ada'il maqbulin, bukan minal asyqiya'il mardudin. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.